Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Sebelumnya, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus dan terbebas dari kebodohan serta kejahilan. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada seluruh ananda santriwati baru di pesantren Minhaj Sahabah ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkati. Kalian akan menjalani kehidupan yang baru di tempat ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan menjalani hal-hal yang baru di sini. Kalian akan merasakan banyak perbedaan antara tinggal di rumah dan tinggal di pondok. Sebab santri itu harus capek. Belajar dari pagi sampai ke malam. Sholat harus berjamaah. Waktu istirahat hanya sebentar. Makan ngantri, mandi ngantri, wudhu ngantri, dan semuanya harus ngantri. Dan itu hal yang sangat wajar. Karena yang ingin kita capai adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat." Neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disukai jiwa, seperti mendengar musik, mainkan musik, nonton hal yang tidak bermanfaat, menggunjing, dan lain-lain. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Dan surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci, seperti beribadah, bersabar, dan memaafkan orang lain. Ini sangat sulit memang untuk kita lakukan, karena ia adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Begitulah jika ingin meraih surganya, maka tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, walaupun itu sesuatu yang sangat kita sukai. Anak-anakku rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Adab merupakan perkara yang sangat penting untuk kita ketahui, dan hendaknya seorang muslim atau muslimah untuk senantiasa memberikan perhatiannya terhadap adab dan akhlak, dan berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama-sama tentang adab dan akhlak. Akhlak memiliki makna yang sama dengan adab. Akhlak secara bahasa maknanya adalah perangai atau tabiat, yaitu gambaran batin yang dijadikan tabiat bagi manusia. Adapun pengertian akhlak menurut Imam Al-Qurtubi, akhlak adalah sifat-sifat seseorang sehingga dia dapat berhubungan dengan orang lain. Akhlak ada yang terpuji dan ada juga yang tercela. Secara umum, makna akhlak yang terpuji adalah engkau berhias dengan akhlak yang terpuji ketika berhubungan dengan sesama, seperti memaafkan, berlapang dada, dermawan, sabar, menahan penderitaan, dan lain-lain. Sedangkan akhlak yang tercela adalah sifat-sifat yang berlawanan dengan itu.
Ukhayyatil azizat rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Terdapat banyak dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menyebutkan tentang tingginya kedudukan seseorang yang beradab dan berakhlak yang baik. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surah Al-Imran ayat 134. Adapun dalil dari sunnah yaitu yang pertama, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Adapun dalil kedua, qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dalil yang ketiga, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Dalil yang selanjutnya, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di hari kiamat dibanding akhlak mulia. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya. Kemudian, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempatnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan masih banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan tingginya kedudukan akhlak dan adab yang baik di dalam ajaran agama Islam. Anak-anakku yang solehah, mari bersama-sama kita mendengarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunt, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan sertailah kemaksiatan dengan amal kebaikan. Maka niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, serta berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Hak Allah yang disebut adalah bertakwa kepadanya dengan takwa yang sejati, yaitu menjaga diri dari murka dan azabnya Allah dengan menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Lalu, ketika seseorang hamba tidak menunaikan dengan baik apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban takwa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
memerintahkan untuk melakukan hal yang dapat membayar dan menghapus kesalahan itu, yaitu melakukan kebaikan al-hasanah atas keburukan yang telah dilakukan. Al-hasanah adalah istilah yang mencakup segala hal yang mendekati diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanah yang paling utama yang dapat membayar sebuah kesalahan adalah taubat nasuha, disertai istighfar dan kembali kepada Allah. Dengan berzikir kepadanya, mencintainya, takut kepadanya, mengharap rahmatnya dan karunia-Nya setiap waktu. Selain itu, bentuk al-hasanah yang dapat menebus kesalahan adalah berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Yang akan kita bahas secara khusus di sini yaitu akhlak sesama santri dan akhlak kepada guru. Itu akhlak sesama teman dan akhlak kita kepada guru. Di antara adab sesama santri, yang pertama adalah mencintai teman sebagaimana mencintai diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Adapun adab yang kedua, balaslah kejelekan teman dengan kebaikan. Ini sangat sulit. Akan tetapi ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Surat Asy-Syura ayat ke-40. Di antara adab yang ketiga yaitu tolonglah temanmu yang kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang membantu seorang muslim dan menghilangkan kesulitan yang ada pada dirinya dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan hilangkan baginya kesulitan dari kesulitan pada hari kiamat. Jadi jika kita membantu teman, Allah akan membantu kita. Yang keempat, hormati kakak kelas karena mereka yang lebih tua dari kita, dan sayangi adik kelas karena mereka lebih muda dari kita. Yang selanjutnya adalah menjaga tangan dan lisan. Maksud menjaga tangan yaitu tidak mengganggu mereka dengan memukul dan mencuri atau mengambil barang yang bukan miliknya. Menjaga lisan maksudnya tidak berkata kasar, akan tapi bertutur kata yang baik, yang lembut, yang indah sehingga enak didengar oleh teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim yang baik adalah yang membuat kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Yang selanjutnya, tebarkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian kerjakan niscaya kalian akan saling mencintai? Apa itu? Yaitu tebarkanlah salam di antara kalian." Di antara amalan yang jika kita kerjakan niscaya kita akan saling mencintai yaitu saling memberi hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahadu tahabu." Saling memberilah hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Adab selanjutnya adalah lemah lembut kepada teman, sabar terhadap gangguan mereka, tidak bosan terhadap mereka, menasihati mereka jika mereka salah, dan memasang wajah yang cerah. Adapun adab santriwati kepada guru dan orang yang lebih tua, di antaranya yang pertama, berterima kasihlah atas kebaikan guru dan mendoanya. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Surat Ar-Rahman ayat 60. Kebaikan dari ilmu yang diajarkan oleh guru belum bisa kita balas dengan apapun juga. Kita harus berterima kasih kepada guru dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Adab yang kedua, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Tidak boleh tidur, jangan main-main, atau apalagi bolos. Yang ketiga, tidak menyela penjelasan guru. Yang keempat, bertanya ketika guru mempersilahkan untuk bertanya. Yang kelima, mencatat pelajaran tanpa diperintah. Yang keenam, menghargai dan menghormati guru. Yang ketujuh, tidak membandingkan antara satu guru dengan yang lain. Yang kedelapan, memberi salam kepada guru, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, liusallimas saghiru 'alal kabir. Hendaklah yang kecil memberi salam, memulai memberi salam kepada yang tua. Jadi kita sebagai murid memulai salam kepada guru. Yang selanjutnya, bertutur kata yang lembut dan indah. Yang terakhir, meneladani penerapan ilmu dan akhlak beliau. Larangan bullying terhadap sesama santri atau kakak kelas. Sebelumnya kita akan membahas apa itu bullying. Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik atau verbal ataupun emosional oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mentalnya, dengan tujuan membuat korban menderita. Ketahuilah wahai anak-anakku, perbuatan bullying sangat dilarang dimanapun kita berada. Apalagi jika kita berada di pesantren, yang mana kita mempelajari ilmu agama dan mendalaminya. Menurut syariat, bullying hukumnya haram, karena termasuk perbuatan yang zalim. Terdapat banyak dalil yang menerangkan larangan untuk saling menzalimi, baik itu zalim secara fisik, zalim lisan, maupun zalim perasaan. Kezaliman sering kita lupakan,
padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghitungnya. Jika tidak selesai di dunia, maka akan berlanjut sampai akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang orang yang bangkrut. Beliau bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang-orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisalatin." Sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala salat, wa siyamin, membawa pahala puasa, wa zakatin, membawa pahala zakat, wa ya'ti wa qad syatama hadza, namun ia telah menghina si A, wa qadhafa hadza, menuduh berzina si B, wa akala mala hadza, dan memakan harta si C, wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah si D, wa daraba hadza, dan memukul si E, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka si A diberi pahala kebaikannya, dan begitu juga si B, si C, si D, dan si E akan diberi pahala kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, apabila amal kebaikan orang yang zalim tadi habis sebelum terbayar semua kezalimannya, ukhidha min khatayahum, maka dosa-dosa mereka yang dizalimi itu akan diambil, fatarahat alaihi, lalu dilemparkan kepada orang yang zalim, thumma taraha finnar, kemudian orang yang zalim tadi dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku, orang yang dizalimi doanya sangat mustajab. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqi da'watal mazlum." Takutlah kalian terhadap doanya orang-orang yang dizalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada tabir antara dia dengan Allah. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, da'watul mazlum mustajabah. Doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Kemudian, bullying juga termasuk perbuatan mengolok-olok orang lain agar dia menjadi bahan tertawaan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat, ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang kita untuk mengolok-olok orang lain. Jadi secara tegas di ayat ini Allah melarang perbuatan mengolok-olok orang lain. Sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dia tertawakan itu lebih baik dari mereka. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka.
Anak-anakku, rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Membuli bisa jadi dosa yang tidak kita sadari, meskipun kita menganggapnya membahagiakan. Memang benar, korban tidak akan membalasnya ketika di dunia, tapi bisa jadi korban akan menuntutnya ketika di akhirat. Dan kita perlu yakini bahwa Allah tidak akan pernah melupakan tindakan kezaliman antar sesama hambanya. Qala Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Janganlah sesekali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa. Surat Ibrahim ayat 42. Semoga Allah menjauhkan kita dan keluarga kita dari semua bentuk perbuatan zalim dan tercela. Anak-anakku, rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Marilah bersama-sama kita mempelajari dan memperdalam masalah adab sebelum mempelajari ilmu. Karena dengan adab kita akan memahami ilmu. Orang yang bertakwa kepada Allah dan menunaikan apa yang menjadi hak Allah, lalu berakhlak mulia kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan semua kebaikan, karena ia menunaikan hak Allah dan juga hak hamba. Inilah yang sangat ditekankan di pesantren kita ini, yaitu menunaikan hak kepada Allah dan hak kepada hambanya. Hak kepada hamba meliputi hak sesama teman, hak terhadap guru, dan juga terhadap diri sendiri. Anak-anakku, sekarang Antuna sudah bertitulkan santri. Maka perlu diketahui, hidup menyantri tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menyantri butuh pengorbanan. Banyak rintangan yang akan Ananda lalui bersama teman-teman di pesantren tanpa hadirnya keluarga, tanpa bantuan orang tua. Ananda diminta untuk menjadi pribadi yang kuat dan mandiri untuk menyelesaikan dan menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, jangan lupa pasangkan niat yang ikhlas dan berdoa supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, betah di pesantren, dapat teman yang soleha yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Sampai di sini pelajaran kita hari ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fikun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.